Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bini'matil iman bini'matil islam. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, sambil kita menunggu beduh maghrib atau yang sering kita kenal dengan ngabuburit, mari kita sejenak merenungi satu kata, yaitu hijrah. Apa itu hijrah? Kalau kita bicara soal hijrah, barangkali yang terbayang di benak kita adalah sebuah perubahan besar yang drastis. Padahal menurut bahasa, hijrah berarti meninggalkan. Hijrah bagi kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai fatayat, sebagai penggerak masyarakat, sebaiknya dimulai dari hal-hal kecil yang istiqomah atau hal-hal kecil yang konsisten. Ramadan merupakan golden momentum atau momentum emas untuk kita melakukan riset diri, untuk berhijrah, untuk meninggalkan. Meninggalkan apa? Minat dulumat ilan nur, yaitu gerak meninggalkan dari kegelapan menuju cahaya, meninggalkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muslim ialah seorang yang lisan dan tangannya tidak pernah menyakiti orang lain. Sementara seorang yang berhijrah ialah seorang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, mengapa Ramadan merupakan golden momentum untuk hijrah? Ramadan adalah madrasah terbaik untuk hijrah setidaknya karena 3 alasan penting. Yang pertama, lingkungan yang mendukung. Di bulan Ramadan ini semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Masjid ramai, silaturahim, bukber atau buka puasa bersama banyak terlaksana dengan damai. Tadarus di mana-mana, sodakoh, berbagi takjil bisa kita lihat di sepanjang bulan puasa. Atmosfer yang indah ini memudahkan kita untuk turut berakhlak mulia. Yang kedua, latihan disiplin. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk disiplin waktu berbuka, disiplin waktu sahur, serta disiplin menahan hawa nafsu. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu dari lapar dan dahaga, sudah sepatutnya kita juga bisa menahan hawa nafsu dari ghibah, dari amarah. Kemudian yang ketiga, pintu ampunan terbuka lebar. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan bonus pahala yang berlipat-lipat ganda, tetapi juga bonus ampunan yang besar-besaran pula. Selanjutnya, bagaimana langkah kita untuk berhijrah? Sahabat, jangan dulu membayangkan hijrah yang berat, tetapi mulailah dari hal-hal kecil yang istiqomah atau yang konsisten. Contohnya 3 hijrah ini, sahabat-sahabat. Yang pertama, hijrah lisan. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa banyak sekali orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja karena tidak menjaga lisannya. Oleh karena itu, mari kita hijrah dari ghibah diganti dengan membaca kalimat thayyibah. Dari marah-marah diganti dengan murojaah. Dari yang biasa nyinyir diganti dengan zikir. Dari yang rasan-rasan diganti dengan tadarus Al-Quran. Yang kedua, hijrah spiritual. Rasulullah Muhammad SAW melatih kita untuk jujur. Hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita betul-betul berpuasa. Hijrah di sini artinya mulai menggeser niat. Dari yang sebelumnya ibadah karena musiman atau karena ikut-ikutan, di bulan Ramadan ini kita betulkan niat ibadah kita semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Contoh hijrah spiritual yang lain adalah dari yang sebelumnya sholat di akhir waktu, mari kita sholat tepat waktu. Yang ketiga, hijrah hati. Buang rasa iri, buang rasa dengki, buang rasa benci, buang semua penyakit hati, mari kita ganti dengan rasa syukur setiap hari. Itulah 3 macam hijrah yang bisa kita lakukan untuk menuju lebih baik. Lakukan dengan istiqomah, lakukan dengan konsisten, yaitu jaga lisan kita, jaga disiplin ibadah kita, termasuk di dalamnya niat yang lillahi ta'ala, dan jaga hati kita. Hijrah tidak perlu menunggu sempurna versi manusia, tapi mulailah bergerak, maka Allah akan menyempurnakan langkah kita. Yang penting istiqomah. Sebagaimana kaidah, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah dalam melakukan kebaikan sekecil apapun setelah hijrah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, ada 2 hal penting yang perlu diingat. Yang pertama, Ramadan adalah momentum awal untuk hijrah. Ingat, awal, bukan akhir. Yang kedua, hijrah sebaiknya dilakukan dari hal-hal kecil yang istiqomah, hal-hal kecil yang konsisten, agar perubahan itu menjadi permanen. Mari kita manfaatkan sisa bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita keluar sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang, yang hanya lulus menahan lapar, tetapi tidak mengamalkan hijrah dengan benar. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang berpuasa tetapi tetap melakukan maksiat lagi dan lagi. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menguatkan niat hijrah kita untuk terus berbenah diri, untuk terus berpedoman pada aturan ilahi. Mugi-mugi berkah, mugi-mugi istiqomah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.